الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. الحمد لله الأساتذة الكرام والأستاذات الفاضلات حفظكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tajridus Sharih karya Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 893 Hijriyah. Bisanadil muttasil ila al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala qala, dalam kitab saya hadis 701 pada Kitabul Janaiz anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala, lama tuwfiya tatkala wafat Ibrahim putra Nabi dari Maryah alaihi salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lahu murdi'an, sesungguhnya Ibrahim ini memiliki penyusu, orang yang menyusuinya, fil jannah, di dalam jannah. Hadis sahih. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab maqila fi auladil muslimin, apa yang dikatakan tentang nasib anak-anaknya kaum muslimin yang mati ketika masih belum balik. Maka hadis ini menunjukkan bahwa mereka berada di dalam jannah. Tapi sebenarnya hadis ini tidak membicarakan seluruh anak kaum muslimin, tapi hanya membicarakan putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang membicarakan putra seluruh kaum muslimin diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sigharuhum da'amisul jannah." Anak-anak kecil dari kaum muslimin itu adalah da'amisul jannah, anak-anak kecil yang tinggal di dalam surga. Maka ini lebih jelas hadisnya untuk seluruh anak-anak kaum muslimin. Tetapi karena tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari, maka beliau tidak meriwayatkan hadis ini. Dan da'amis itu arti asalnya adalah uket-uket yang ada di air itu, yaitu yang kecil-kecil itu. Nah, maka kecilnya mereka diibaratkan oleh Nabi SAW dengan kecilnya uket-uket itu, dan karena uket-uket ini tidak pernah meninggalkan air, maka maksudnya juga anak-anak kecil ini selalu berada di dalam jannah, tidak pernah keluar darinya sama sekali. Tasbihnya dari sisi dua ini, yaitu mereka adalah anak-anak kecil dan mereka senantiasa berada dalam jannah. Adapun kenapa di sini memiliki murdi'an, orang yang menyusuinya, jawabannya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa innahu mata fi thadi, karena Ibrahim ini mati ketika masih menyusui, yaitu usia 1,5 tahun waktu wafatnya Ibrahim itu. Wa inna lahu dhi'raini, dan sesungguhnya Ibrahim punya dua penyusu, yukammilani rada'ahu fil jannah, yang menyempurnakan penyusuannya besok dalam jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih lengkap, yaitu menyebutkan sebabnya dan menyebutkan berapa jumlah penyusunya. Dua penyusu, kenapa harus dua orang? Ini adatnya orang-orang kaya, biasanya mereka menyiapkan dua ibu penyusu. Sehingga kalau salah satu ibunya berhalangan, maka bisa diganti oleh ibu yang lain, atau penyusu pagi hari berbeda dengan penyusu sore hari, sehingga susu yang diberikan itu betul-betul sempurna. 702 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an auladil musyrikin, tentang anak-anaknya orang-orang kafir. Faqala, maka beliau mengatakan, Allahu il khalaqahum, Allah ketika menciptakan mereka, a'lam bima kanu amilin, lebih tahu apa yang akan mereka lakukan, yaitu apa yang mereka akan lakukan kalau seandainya hidup sampai dewasa. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab
maqila fi auladil musyrikin. Maksudnya apa pendapat para ulama tentang anak-anak kafir yang mati ketika masih kecil. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian mereka tawakuf, tidak mau memberikan jawaban. Sebagian mereka mengatakan mereka di dalam surga. Sebagian mereka mengatakan mereka ikut kepada nasib orang tuanya. Nah, di sini Rasulullah katakan Allah lebih paham apa yang akan mereka lakukan ketika dewasa. Sehingga maksud hadis ini, Nabi tidak tahu bagaimana nasib anak-anak orang-orang kafir, apakah di surga ataukah di neraka. Tapi hadis ini beliau sabdakan di awal Islam, ketika beliau belum mendapatkan wahyu tentang mereka. Setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah mengatakan, auladul musyrikin khadamu ahlil jannah. Anak-anaknya orang-orang musyrik itu menjadi pembantu-pembantu ahli surga. Hadis riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Al-Albani. Maka hadis ini sudah mansukh karena hadis ini disebutkan oleh Nabi sebelum beliau mengetahui bagaimana nasib mereka. 703. Wa an Samurah bin Jundubin au Jundabin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, apabila melakukan suatu salat. Di situ salatan atau salat as-subh. Salat as-subh itu tidak ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari shalla salatan. Dan ketika saya perhatikan naskah yang ada pada antum ini Darul Hadis, ini kata-kata salatan ada harakatnya. Kemudian as-subh tidak ada harakatnya. Kemudian kalimat berikutnya ada harakatnya lagi. Nah, bisa jadi ini sisipan dari nasikh. Karena asalnya dalam Sahih Bukhari tidak ada kata-kata as-subh. Tapi tentu saja yang dimaksud salat di sini adalah salat subuh berdasarkan kalimat berikutnya. Aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap wajahnya kepada kami, faqala, lalu mengatakan, man ra'a minkumul lailata ru'ya, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi suatu mimpi. Nah, kata-kata al-lailah ini menunjukkan bahwa salatan yang dimaksud ini adalah salat subuh. Karena orang Arab apabila mengatakan tadi malam dan diucapkannya sebelum tergelincir matahari, mereka menggunakan kata-kata al-lailata. Tapi kalau mengucapkannya setelah tergelincir matahari, mereka menggunakan kata-kata al-barihata. Jadi misalnya saya setelah zuhur bercerita, ya semalam, maka saya mengatakan al-barihata. Tapi ringkasnya kata-kata salat as-subh ini tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ini mungkin tambahan dari nasikh kitab ini. قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد, di tangannya ada cantolan dari besi. Qala innahu yudkhilu dhalikal kalluba fi shidqihi, dia masukkan cantol besi tadi pada sisi mulutnya, hatta yablugha qafah, sampai mencapai kepada tengkuknya, maksudnya ditarik sampai robek sampai ke tengkuk. Thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dhalika wa yaltaimu, dan kembali sempurna shidquhu hadza, sisi mulutnya yang satu tadi. Fayaudu fayasna'u mithlahu qultu ma hadza qala intalik. Ini mimpi yang pertama, yaitu orang yang mulutnya dirobek-robek terus menerus. Mimpi yang kedua, fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhratin. Fihrin ini batu sekepal tangan. Kalau sakhrah ini batu yang besar. Maka yang zahir ini adalah rawinya ragu-ragu, ya, apakah dia mengatakan bi fihrin aw sakhratin. Bi fihrin aw qala sakhratin. Fayashtakhu, lalu dia meremukkan bihi ra'sahu, fa idza darabahu tadahdahal hajar, batu itu pun menggelinding.
فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق. Ini mimpi yang kedua, yaitu orang yang kepalanya diremuk terus menerus. Fantalakna ila thaqbin, satu lubang mislit tanur, seperti tungku, a'lahu dayyiqun wa asfaluhu wasi'. Ini tungku zaman dulu begini, bagian atasnya sempit, ya, kemudian bagian bawahnya longgar karena untuk kayu-kayu bakar. Yatawaqqadu tahtahu naran fa idza iqtaraba, maka apabila mendekat, yang mendekat ini adalah panasnya atau jilatan apinya, maka irtafa'u, mereka naik. Jadi jilatan api bisa mengangkat suatu barang saking dahsyatnya jilatan api tersebut. Hatta kada yakhruju fa idza khamadat, kalau sudah ringan apinya, raja'u fiha, kembali ke bawah lagi. Wa fiha rijalun wa nisa'un uratun faqultu man hadza qala antaliq. Ini mimpi yang ketiga, yaitu cowok cewek yang dibakar dalam tungku, kadang naik kadang turun. Fantalaqna hatta ataina ala naharin min damin fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahari wa ala syattin nahari rajulun baina yadayhi hijaratun. Hijarah bebatuan, yaitu jamak dari hajar. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر، ini mufrad, فيه pada mulutnya, فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق. Ini mimpi yang ketiga, ya, itu seseorang yang berada di sungai, kemudian di mulutnya dimasuki atau dilempari batu terus-menerus. Mimpi yang keempat, fantalaqna hatta ataina ila rawdatin khadra'a fiha syajaratun 'azimatun wa fi asliha syaikhun wa sibyanun fa idza rajulun qaribun min asy-syajarati baina yadayhi narun yuqiduha فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعد بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفت من الليلة فأخبراني عما رأيت. Ini mimpi yang keempat, yaitu melihat kebun yang indah, banyak orang di situ, dan melihat rumah yang indah. Qala na'am. Kemudian ini tafsir mimpinya. Amma alladhi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadzdzabun yuhadditsu bil kadzbati fatuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Orang yang dirobek mulutnya terus-menerus itu orang yang menyampaikan satu kedustaan, akhirnya menyebar ke segala penjuru, maka hukumannya adalah dirobek mulutnya terus-menerus sampai hari kiamat selama dia berada di kuburannya. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Karena itu jangan disebarkan berita yang belum yakin kebenarannya. Yang kedua, walladzi ra'aituhu yustakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Orang yang kepalanya diremuk terus-menerus itu adalah orang yang telah diajarkan Al-Qur'an kepadanya oleh Allah. Ya, kita ini. Fanama anhu billail, lalu dia tidur dari Al-Qur'an di malam hari. Waalaikumsalam. Maksudnya tidur, tidak mau membaca Al-Qur'an di malam hari. Karena itu mari kita baca Quran di malam hari, baik pada isya'nya atau ketika tahajudnya. Walam ya'mal fihi bin nahar, dan tidak beramal di dalam Al-Quran di waktu siang. Maksudnya tidak mengamalkan isi Quran. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, diperlakukan diremuk kepalanya tadi sampai hari kiamat. Nah, ini diremuk kepalanya itu karena dua sebab tadi ada pada dirinya. Jadi bukan satu sebab, ya, tapi karena dua sebab. Maka seandainya ada orang sudah mengamalkan Quran, tapi malam hari tidak membacanya karena siang sudah membaca, ya ini tidak termasuk yang diancam dalam hadis ini. Ini diancam karena meninggalkan karena melakukan dua-duanya. Pertama, nama anhu, ini sebab yang pertama, dan sebab kedua walam ya'mal. Nah, maka ijtima'ul amrain,
kumpulnya dua sebab inilah yang menyebabkan dihukum dengan hukuman ini. Walladzi ra'aituhu fi tsaqbi fahumuz zunatu. Orang-orang yang ada di tungku tadi itu adalah para pelacur-pelacur, maka digabungkan antara laki dan perempuannya. Yang keempat, walladzi ra'aituhu fin nahar akilur riba. Yang dihukum yaitu memakan batu terus-menerus tadi adalah orang-orang yang makan riba. Wasyaikhu fi asli syajarati Ibrahim alaihi salam wasibyan hawlahu fa auladun nas walladhi yuqidun nar malikun khazinun nar wadarul ula allati dakhaltu daru ammatil mu'minin wa amma hadhihi ad-dar fa daru syuhada wa amma Jibril wa hadha wa ana Jibril wa hadha Mikail farfa' ra'sak farfa'tu ra'si fa idza qaumi mithlus fa idza fawqi mithlus sahabi qala dzaka manziluka qultu da'ani ay utrukani adkhul manzili qala innahu baqiya laka umurun lam tastakmilhu falau istakmalta ataita manzilaka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mimpi yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya mimpinya para nabi adalah wahyu. Dan salah satu ciri-ciri mimpi yang baik adalah cerita dari awal sampai akhirnya ketika kita bangun, kita masih ingat total semuanya sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disyariatkan menceritakan mimpi kepada orang yang alim dan disyariatkan menceritakannya ba'da subuh sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hendaklah yang menafsirkan orang yang paham. Yang tidak paham tidak usah menafsirkan. Maka ini satu bab ilmu yang mungkin sudah agak punah, yaitu bab tafsir mimpi. Tidak banyak yang bisa menafsirkan mimpi. Dan di pesantren saya belum pernah mendapatkan ilmu tafsir mimpi. Sebenarnya termasuk ilmu ini karena diajarkan di dalam Islam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 704 dalam kitab saya an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi ftulitat, sesungguhnya ibuku mati mendadak, nafsuha rohnya, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, saya kira kalau dia masih sempat bicara pasti sedekah, yaitu wasiat untuk sedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah saya dapat pahala kalau saya sedekah untuk ibu? Qala na'am, ya. Rajulan yang dimaksud di sini adalah Sa'ad bin Ubadah, yaitu pemimpin Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin Aus. Nah, yang dimaksud di sini adalah Sa'ad bin Ubadah, Ra'su al-Khazraj. Ibunya mati mendadak, kemudian dia minta izin kepada Nabi SAW untuk sedekah bagi ibunya. Ternyata diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sepakat sedekah untuk orang mati bisa sampai pahalanya kepada orang yang mati. Ini ijma'. Adapun selain sedekah dari amal-amal soleh yang lain yang tidak ada hadisnya, maka diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i tidak bisa sampai pahalanya karena tidak ada dalilnya. Kata Ibnu Taimiyah bisa sampai pahalanya karena sama-sama amal soleh. Yang kita temukan dalilnya cuma 3, yaitu sedekah, kemudian haji umrah, kemudian puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana musliman, kalau bapakmu yang mati itu muslim, fa'ataqtum anhu aw tasaddaqtum anhu, lalu kalian memerdekakan budak atau sedekah untuk bapakmu, aw hajajtum anhu balaghahu dzalik, atau kamu haji maka pahalanya pasti sampai." Nah, di sini Nabi sebutkan memerdekakan budak dan itu sama dengan sedekah, kemudian haji dan itu sama dengan umrah. Kemudian satu lagi dalam hadis yang lain yaitu soma'an waliyuh, puasa. Selain 3 ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala.
705 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in itu kalau ketemu dengan lam artinya sungguh. In kana sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yata'azzar, sungguh dia itu mencari uzur fi maradihi dalam sakitnya, yaitu mencari uzur untuk bisa segera berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau mengatakan aina ana al-yawm aina ana ghadan, istibta'an karena merasa lambat liyaumi Aisyah, dan ini menunjukkan bahwa Nabi lebih cinta Aisyah daripada istri-istri yang lain. Dan seperti ini boleh, tidak wajib adil dalam masalah batin kepada para istri. Yang wajib adil adalah dalam masalah zahir saja. Falamma kana yaumi qabadahu Allahu baina sahri, Allah menggenggam nyawa Nabi di antara paru-paru saya, wa nahri, dan bagian atas dada saya. Maksudnya beliau sedang dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha, kepalanya di dada beliau. Wa dufina fi baiti. Hadis ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dikubur di dalam rumah beliau. Sehingga tidak boleh kita mengambil kesimpulan disunahkan mengubur jenazah di rumah masing-masing. Kenapa khususiyah bagi beliau? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidaklah Allah itu mematikan seorang nabi kecuali di tempat yang beliau itu suka untuk dikuburkan padanya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ma tawaffallahu nabiyyan qattu, tidaklah Allah mewafatkan nabi illa dufina haitsu yuqbadu ruhuh, kecuali dikubur di tempat yang diwafatkan pada tempat tersebut. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani meskipun hadisnya mursal, karena diriwayatkan juga dari jalur-jalur yang lain. 706 wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin an haula'in nafaris sittah. Ini adalah 6 orang ahli syura yang dijadikan ahlu syura oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Fasamma sittah, fasamma Uthman wa Aliyan. Ini 2 orang yang termasuk dari Khulafaur Rasyidin. Wa Talhah wa Zubair, 2 orang ahli perang. Wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas. Ini semuanya orang-orang yang termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syura yang dimaksudkan di dalam Islam itu bukan musyawarah seluruh manusia, tapi musyawarah dari ahlul halli wal aqdi, orang-orang khusus, para ulamanya saja. Nah, kalau mereka sudah musyawarah, muncul kesimpulan atau kesepakatan, diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang lain. Sehingga ketika Sayyidina Uthman menjabat khalifah, itu tidak musyawarah seluruh kaum muslimin. Kalau semua diajak musyawarah, ya nggak akan selesai musyawarahnya. Karena likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Nah, tapi dimusyawarahkan oleh orang-orang yang berkompeten, yaitu ahlul halli wal aqdi saja. 707 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan mencela orang-orang yang sudah mati karena mereka sudah sampai kepada balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi di sini ada sesuatu yang mahdhuf, ila jazai ma qaddamu, ay ila jazai ma amilu. Hadis ini menunjukkan larangan mencela orang-orang yang sudah mati karena 2 hal. Pertama, karena mereka sudah mendapatkan balasan amal masing-masing, sehingga tidak ada gunanya kita mencela orang mati tersebut. Kalau dia masih hidup, mencela orang itu masih ada gunanya. Mungkin dia ambil pelajaran sehingga dia berhenti dari perbuatannya, sehingga dia memperbaiki diri. Tapi kalau sudah mati, sudah nggak ada gunanya. Kemudian sebab yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, fatu'dhu al-ahya.
La tasubbul amwat, jangan mencela orang-orang yang sudah mati, fatu'dul ahya, maka kalian mengganggu orang-orang yang masih hidup, yaitu dari keluarga si mayit tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ada dua ilat yang disebutkan oleh Nabi untuk larangan ini. Ilat pertama karena tidak ada gunanya, karena mereka sudah dapat balasannya. Ilat yang kedua karena supaya tidak mengganggu keluarga yang masih hidup. Kemudian kata-kata mayit itu berbeda dengan kata-kata mait. Kalau mayit ada tasdidnya, itu bisa diartikan dua. Orang yang sudah mati atau orang yang akan mati. Tapi kalau maitun pakai sukun, maka ini maksudnya adalah orang yang sudah mati. Karena itu ulama ahli qiraat sepakat membaca ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun dengan tasdid. Karena maknanya di situ adalah orang yang akan mati. Innaka sesungguhnya engkau wahai Nabi mayyitun akan mati. Waktu itu Nabi masih hidup. Ini surat Az-Zumar ayat 30. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun juga akan mati semuanya. Adapun kata-kata mayit dalam ayat yang lain bisa dibaca dengan dua bacaan, bisa mayit atau mait. Tapi kalau di sini tidak bisa dibaca dua bacaan. Sampai di sini sudah selesai pembacaan kita untuk Kitabul Janaiz. Kemudian kita masuk pada kitab berikutnya, Kitabuz Zakat. Zakat itu secara bahasa bermakna dua. Yang pertama adalah toharoh, kebersihan, kesucian. Yang kedua adalah nama bertambah. Maka zakat disebut zakat karena dia membersihkan harta dan karena dia menambah keberkahan harta. Makanya Rasulullah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangi harta, justru menambah. 708 dalam kitab saya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila Yaman. 3 orang sahabat Nabi diutus ke Yaman. 1 Mu'adz bin Jabal ke daerah Aden, kemudian 2 Abu Musa al-Asy'ari ini ke daerah Son'a, kemudian 3 Ali bin Abi Thalib ini ke daerah Hajar. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama, dikirimnya para da'i-da'i ke tempat-tempat pelosok untuk mendakwahkan Islam. Dan hendaklah yang dikirim itu orang-orang yang paham. Maka salah satu kritik terhadap saudara-saudara kita jemaah tabligh ketika yang dikirim adalah orang-orang yang tidak paham. Tapi sebenarnya nggak ada masalah orang yang tidak paham dikirim, tapi dalam rangka mengajarkan apa yang mereka paham saja. Jangan bicara masalah yang lain yang mereka tidak paham. Faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang pertama diperlukan, dipentingkan itu adalah dakwah tauhid. Kalau tauhidnya sudah lurus, baru dakwah yang lain. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Ini menunjukkan bahwa zakat itu hanya diambil dari orang-orang yang agniya, orang-orang yang kaya. Definisi kaya itu berbeda-beda tergantung bab yang kita bahas. Dalam masalah bab zakat, orang kaya itu adalah orang yang hartanya mencapai nisab. Maka kita ini tidak semuanya orang kaya karena harta kita belum mencapai nisab dalam bab zakat. Tapi dalam bab yang lain, yaitu dalam bab masalah minta-minta, boleh enggak kita minta-minta? Nah, kita termasuk yang tidak boleh minta-minta karena kita termasuk agniya yang sudah kaya, yaitu sudah cukup, tidak butuh untuk minta-minta kepada orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat dikembalikan kepada orang-orang muslim saja. Wa turaddu ala fuqaraihim, him kembali kepada kaum muslimin. Maka zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Karena zakat itu sesuatu yang wajib. Adapun sesuatu yang sunnah, maka boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Maka akikah itu karena sunnah, boleh diberikan kepada orang kafir.
Demikian juga korban Idul Adha karena sunnah menurut jumhur, maka boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Bolehkah zakat dipindahkan dari negara yang lain? Nah, hukum asalnya tidak boleh. Karena di sini agniyaihim wa turuddu ala fuqaraihim. Berarti orang-orang kaya Yaman dikembalikan kepada orang-orang miskin Yaman juga. Boleh dipindahkan ke negara yang lain apabila orang-orang miskin di negara tersebut sudah tercukupi semuanya. 709 wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah faqala ma lahu qala ma lahu ada apa dia ini pertanyaannya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arabum ma ada suatu hajat lahu untuk dia ma ini tambahannya. Jadi seolah-olah beliau mengatakan arabun lahu, dia punya hajat. Dan tanwin di sini menunjukkan besar, karena at-tankir li ta'zim, sehingga maksudnya dia punya hajat yang besar. Biarkan dia bertanya, biarkan dia maju. Kemudian Nabi menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Jadi kunci-kunci masuk jannah ada 4. Yang pertama tauhid, yang kedua salat, dan salat itu digandengkan dengan zakat, disebut oleh para ulama sebagai qarinatani, 2 yang digandengkan. Yang keempat adalah silaturrahim. Dan 4 ini adalah mencakup hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. 1 dan 2 itu haknya Allah, 3 dan 4 itu adalah haknya makhluk. 710 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Syai'a kalau dibaca berhenti boleh dibaca dengan tasydid syai'a, qiraah Hamzah. Wa tuqimus salatal maktubah wa tu'addiz zakatal mafruḍah wa tasumu Ramadan. Menunjukkan bahwa kunci-kunci masuk jannah ada 4, sama dengan tadi. Bedanya di sini disebutkan puasa, kalau yang tadi disebutkan silaturrahim. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dijamin masuk jannah oleh Nabi SAW itu tidak hanya 10 orang saja. Adapun terkenal istilah al-ashrah al-mubasyarah, 10 orang dijamin masuk surga, karena 10 orang tadi disebutkan nama-namanya langsung oleh Nabi SAW dalam satu kali majelis. Tapi kalau dikumpulkan banyak sekali, termasuk di sini A'rabiyan, seorang Arab Badui yang kita tidak tahu siapa namanya. Maka Imam Munawi mengatakan al-ishrun al-mubasyarun, ada 20 orang yang dijamin masuk surga dalam kitabnya Faidul Qadir. 711 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin, maksudnya Abu Bakar menjabat sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW. Wa kafara man kafara minal Arab, dan telah kafirlah orang-orang yang kafir dari kalangan orang Arab. Yang kafir ini ada 3 macam. Yang pertama, kafir murtad betul-betul setelah Nabi wafat. Yang kedua, mereka masih mengaku Islam tetapi hakikatnya kafir karena mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Yang ketiga, orang-orang yang masih Islam tetapi tidak mau membayar zakat. Salat, puasa, semuanya mau. Zakat mereka tidak mau karena salah takwil. Yaitu mereka membaca ayat Al-Quran, Allah mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Nah, karena kalimatnya adalah seperti itu, mereka pahami ini hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Taubah ayat 103.
Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Jadi Sayyidina Umar keberatan ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Karena orang-orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis ini tidak boleh untuk diperangi. Faqala, ini jawaban Sayyidina Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Nah, makanya muncul istilah qarinatan, dua hal yang digandengkan karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah haknya harta. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar adalah sebagaimana salat itu adalah hakul badan, maka zakat itu adalah hakul mal. Sehingga saya perangi karena Rasulullah mengatakan illa bihaqqihi. Nah, bihaqqihi termasuk di dalamnya zakat. Karena manusia dikasih oleh Allah dua, dikasih harta, dikasih badan. Nah, kalau badannya tidak melakukan salat, saya perangi. Kalau hartanya tidak dilakukan zakat, maka saya perangi. Jadi beliau mengambil dari kata-kata illa bihaqqih untuk memerangi orang-orang tersebut. Wallahi law mana'uni anaqan. Kalau mereka mencegah dari saya anaqan umfal ma'az, yaitu kambing yang betina. Anak itu kambing betina dari kambing biasa, bukan kambing domba. Kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Dalam riwayat yang lain, law mana'uni iqalan. Kalau mereka mencegah dari saya talinya kambing. Jadi kambingnya diserahkan tapi talinya tidak diserahkan. Maka akan saya perangi juga. Dan itu adalah mubalaghah. Karena tali kambing atau tali onta itu sebenarnya tidak ada zakatnya. Qala Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakr radhiyallahu anhu lil qital fa araftu annahu al-haq. Menunjukkan bahwa kebenaran itu bisa diketahui dengan cara, yaitu salah satunya ketika kita melihat orang-orang yang alim, yang bertakwa kepada Allah, dilonggarkan hatinya untuk mengambil pendapat tersebut. Maka di sini Sayyidina Umar mengetahui kebenaran pendapat ini ketika syarahallahu sadra Abi Bakrin. Ya, Abu Bakar orang yang paling bertakwa setelah Nabi SAW, dan hatinya dilonggarkan oleh Allah untuk memilih pendapat tersebut, maka beliau anggap inilah yang benar. Karena itu kalau ada masalah-masalah kontemporer baru kemudian diperselisihkan oleh para ulama, maka silahkan dipilih pendapat ulama yang menurut kita paling alim, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus corona dulu ya, orang-orang merenggang-renggangkan shaf salat jamaah. Nah, Syekhuna Ustaz Mudzakir tidak mau hal tersebut. Nah, kalau kita anggap beliau orang yang paling alim, yang paling takwa, udah pakai pendapat beliau cukup. Berdasarkan hadis ini, syarahallahu sadra asy-syekh Mudzakir li tarassis sufuf inda corona fa araftu annahu al-haq. 712 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'til ibil ala sahibiha ala khairi ma kanat idza huwa lam yu'ti fiha haqqaha. Ini maksudnya besok pada hari kiamat. Tata'uhu akan menginjak-injak dia bi akhfafiha dengan telapak-telapak kakinya. Akhfaf itu telapak kaki unta. Kalau telapak kaki kambing nanti bahasanya berbeda. Wa ta'til ghanam ala sahibiha ala khairi ma kanat idza lam yu'ti fiha haqqaha tata'uhu bi adlafiha. Nah, adlaf ini adalah telapak-telapak kaki kambing. Maka bahasa Arab itu bahasa yang lengkap. Setiap telapak kaki diberi nama yang berbeda-beda tergantung binatangnya apa. Kalau kambing maka adlaf, kalau unta maka akhfaf, kalau manusia maka aqdam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kemudian satu lagi kalau kuda itu apa? Hafir, ya, maka ada nama masing-masing untuk masing-masing hewan. Wa tantahuhu, dan dia menanduknya biquruniha. Wa qala wa min haqqiha an tuhlaba 'alal ma'. Termasuk kewajiban unta atau kambing itu adalah antuh laba, diperah susunya alal ma ketika mendatangi tempat air. Jadi biasanya orang Arab itu menggiring unta-untanya ke tempat air,
Nah, di situ banyak orang-orang miskin. Ya. Nah, maka ketika orang-orang miskin berada di situ, dipersilahkan untuk mengambil susu dari unta-unta yang kita bawa ke tempat air tersebut. Qala wa la ya'ti ahaduhukum yaumal qiyamati bisyatin yahmiluha ala raqabatihi laha yu'ar. Yu'ar ini suaranya kambing. Ada yang mengatakan suara yang keras. Kalau suaranya tidak keras bukan yu'ar. Ya, tapi ada yang mengatakan suara secara mutlak. فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعار يحمله على رقبته له رغاء رغاء ini suaranya unta فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak membayarkan zakat unta nanti akan diinjak-injak oleh unta tadi dan akan dia pikul untanya tersebut besok pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Demikian juga yang tidak zakat kambing, maka akan diinjak-injak oleh kambing-kambingnya dan akan disuruh untuk memikul kambing-kambing tersebut. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Adapun yang tidak zakat emas perak, maka disetrika dengan emas perak tersebut. 713 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. Syuja'an. Apa artinya Ustaz? Syuja'an artinya biasanya diartikan apa? Ular besar ya, ular naga. Dan di dalam syarah disebutkan ini adalah ular jantan yang dia bisa berdiri di atas ekornya dan dia bisa meloncat menyerang orang yang berada di atas kuda. Nah, ular seperti ini saya belum pernah melihat. Ya. Mungkin Mbah Google bisa menggambarkan ya, ular yang berdiri di atas ekornya. Dia akra, dia gundul pelontos gundul dan dia ini gundul gara-gara dua hal. Yang pertama karena dahsyatnya racunnya. Yang kedua karena sudah tua usianya. Lahu zabibatan. Zabibatan ini banyak tafsirnya, tapi yang terpilih adalah 2 titik di atas matanya. Dan itu tanda ular yang sangat-sangat berbahaya. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, dikalungkan padanya pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bilihzimataihi. Lalu dia menangkap lihzimataihi yakni bisyidqaihi, kedua samping dari mulutnya. Thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka. Thumma tala la yahsibanna alladhina yabkhaluna al-ayah. La yahsibanna la yahsabanna dua qiraah. Di situ tahsabanna atau tahsibanna? Pakai ya semuanya ya. Dan ini menunjukkan bahwa untuk membaca ayat Quran apabila tidak niatan untuk tilawah tapi untuk tas istidlal dalil maka tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 714 wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsi awaqin shadaqah. Tidak ada yang di bawah 5 uqiyah tidak ada zakatnya. Ini tentu saja bicara tentang tanaman ya, karena zakatnya adalah ketika sudah mencapai nisab 5 uqiyah. 1 uqiyah itu adalah arba'una sa'an, 40 sa'. Berarti 5 uqiyah adalah berapa? 200 sa'. Dan kalau dibuat kintal itu adalah 7,5 kuintal. Itulah nisabnya tanaman, yaitu setelah dikelupas kulitnya. Kalau beras ya berarti sudah, kalau padi ya berarti sudah menjadi beras, bukan pas gabahnya. Walaysa fi maduna khamsi dhaudin sadaqah, dan tidak ada di bawah 5 ekor unta zakat. Jadi nisabnya unta 5. Dhaudin itu adalah dari 3 sampai 10 unta. Walaysa fima duna khamsi ausuqin sadaqah, dan tidak ada di bawah 5 wasak sedekah.
Ini adalah, oh kebalik tadi ya. Wasak sama awak kebalik ya. Awak itu yang perak, wasak itu yang apa? Yang tanaman. Maka 5 wasak itu adalah tadi 200 berapa tadi? 40. Berapa tadi? Satu uqiyah berapa? 40. 40 kali 5 berarti 300 ya, bukan 200 salah. Kenapa? Sebentar, sebentar. Satu uqiyah berapa? Arba'una so'an. Ya kan? 40 so'. Kemudian 5 kali 4, 200. 200 so'. Salah atau benar itu? Oh, situ naso'an. Lupa-lupa. Satu wasak itu 60 sok. Susah ya ngapalkan ya, karena nggak pernah kita pakai. Ya, jadi satu wasak adalah 60 sok. 60 dikali 5 berarti 300, 300 sok. 300 sok sama dengan 7,5 kintal. Adapun uqiyah itu adalah satu uqiyahnya berarti berapa itu? Satu uqiyah 40 dirham. 40 dirham dikali 5, 200 dirham. Maka nisabnya perak, perak itu 200 dirham. Tapi kita juga nggak pernah pakai dirham. Kita pakainya apa namanya gram ya. Maka nisabnya perak itu adalah 595 gram. 600 dikurangi 5, 595. Kalau nisab emas berapa, Ustaz? Berapa gram? 85 ya. 85 sama 9595 ya. Perak 595, emasnya 85. Ini istilah-istilah yang nggak pernah kita pakai sehingga agak susah untuk menghafalnya. 715 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa at-tayyiba wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu, anak kuda. Dalam hadis yang lain muhrahu, sama juga anak kuda, hatta takuna mithlal jabal. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu hanya diterima oleh Allah dari usaha yang baik, karena Allah itu hanya menerima yang baik. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Menunjukkan bahwa sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah lebih dari 700 kali lipat, karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan di sini, kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta yakuna mithlal jabal. Nah, dari anak kuda menjadi sebesar gunung, ini bisa lebih dari 700 kali lipat. Maka 700 kali lipat itu bukan batasan akhir, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan itu tergantung ikhlasnya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama-sama salat 2 rakaat pahalanya bisa antara langit dan bumi, perbedaannya tergantung ikhlas kita masing-masing. 716 wa an Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamshi ar-rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha yaqulu ar-rajul law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amal yawma fala hajata li biha. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti harta akan melimpah ruah sehingga orang-orang sudah tidak mau lagi menerima sedekah karena mereka masing-masing sudah bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. 717 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yakthura fikumul malu fayafidha, melimpah ruah harta. Hatta yuhimma, ingin yuhimma rabbul mal. Rabba atau rabbu? Kenapa? Rabba. Hatta yuhimma, sehingga menyusahkan rabbal mal, kepada pemilik harta, may yaqbalu sadaqatah, siapa yang menerima sedekahnya. Jadi enggak ada yang menerima sedekahnya. Wa hatta ya'ridahu fayaqul alladhi ya'riduhu alaih la arabali, tidak ada hajat bagiku kepada hartamu tersebut.
Adapun sekarang harta masih sangat berguna. 718 wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulan ahaduhuma yashkul ailah, mengadukan fakirnya, wal akhar yashku qat'as sabil, mengadukan adanya perampok di tengah jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma qat'us sabil fa innahu la ya'ti 'alaika illa qalil hatta takhrujal 'iru, rombongan dagang yang membawa unta, ila Makkah bi ghairi khafirin, tanpa mujir, tanpa orang yang memberikan perlindungan. Dan ini sudah terjadi di masa Sayyidina Adi bin Hatim masih hidup. Dan Adi bin Hatim ini asalnya seorang kafir, orang Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Wa ammal 'ailatu fa inna as-sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bi shadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu. Dan ini belum terjadi. Thumma la yaqifanna ahadukum baina yaday Allahi laysa bainahu wa bainahu hijabun wa la tarjumanun yutarjimu lahu thumma la yaqulanna lahu alam utika malan. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bicara kepada masing-masing kita tanpa penerjemah dengan bahasa apa, wallahu a'lam. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Allah ada dua. Yang pertama, alam uti kamalan, harta. Ini menunjukkan pentingnya sedekah, sehingga pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat adalah harta. Fala yaqulanna bala, thumma la yaqulanna alam ursil ilaika rasulan. Pertanyaan yang kedua, bukankah sudah diutus rasul? Fala yaqulanna bala, fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bisyiqqi tamratin fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Kalimat thayyibah ada dua macam, yaitu kalimat yang thayyibah zatnya seperti tahlil, tasbih, tahmid, dan thayyibah sifatnya seperti kita mengatakan kepada seseorang ya kaifa haluka. Ini kalimat yang biasa tapi bisa menyenangkan hati seseorang, maka itu thayyibatin sifatuha. 719 an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bi sadaqati min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajul wahidu yatba'uhu 40 imra'atan. Ada seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita, yaludhna bihi, yang mereka yaltaji'na bihi, mereka bersandar kepadanya. Min qillatir rijal wa kathratin nisa, karena banyaknya laki-laki dan sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Dalam hadis ini 40 laki-laki, dalam hadis yang lain 40 perempuan ya. Dalam hadis yang lain 50 perempuan. Muttafaqun alaih, hatta yakuna li khamsina imra'ah qayyimun wahid. Sampai satu pengurus itu mengurusi 50 wanita. Dan dua-duanya hadis yang sahih, sehingga maksudnya adalah semakin lama semakin sedikit para laki-laki, sehingga 1:40 menjadi 1:50. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kata-kata la dha yaludhu ya, ini boleh digunakan untuk manusia. Karena di sini disebutkan yaludhna bihi. Mereka iltija atau bersandar kepada laki-laki tadi. Kalau kata-kata ladha tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata yaludhna untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ungkap kenapa? Karena saya teringat satu qasidah yang terkenal, namanya qasidah Burdah. Teman-teman kita Salafi keberatan dengan qasidah Burdah, karena dianggap qasidah Burdah karya Al-Busiri ini adalah sudah mengandung kesyirikan-kesyirikan. Saya bacakan salah satu syairnya yang dianggap syirik. Ya akramar rusuli mali man aludhu bihi siwaka. Wahai Rasul yang paling mulia, tidak ada seseorang yang saya akan bersandar kepadanya selain engkau. Ini dianggap syirik.
bersandar itu hanya kepada Allah. Karena Nabi membacakan doa, la malja'a minka illa ilaika. Tidak ada tempat sandar darimu kecuali kepada engkau. Berarti sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jawabnya adalah, kamu baca syair tidak kamu selesaikan. Coba diselesaikan. Ya akramar rusuli mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Tidak ada orang yang saya berlindung kepadanya selain engkau pada saat hululi terjadinya al-hadithil amam, kejadian yang menyeluruh. Ini maksudnya adalah ketika kita mengalami di padang mahsyar kesusahan yang sangat menyusahkan kita karena matahari berada di atas kepala dan sangat panas dan Allah membiarkan kita terlantar seperti itu. Nah, waktu itu mereka bilang kepada Nabi Adam nggak bisa membantu, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Baru mereka bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan terjemah seperti ini tidak termasuk dari kesyirikan sama sekali. Nah, maka kesalahan saudara-saudara kita Salafi adalah satu, tidak melanjutkan qasidahnya secara sempurna tapi dipotong di tengah, kemudian menafsirkan tidak sesuai dengan kehendak penulisnya, akhirnya terjadi dianggap kesalahan tadi. Dan ada 3 itu yang dianggap salah dalam qasidah Busiri. Yang pertama tadi ya, aludhu. Tapi kita buktikan di sini boleh menggunakan kata-kata yaludhu untuk selain Allah. Imra'atan yaludhna bihi. Kemudian yang kedua, mereka menganggap bahwa perkataan Busiri, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, itu syirik. Kemudian juga yang ketiga adalah min judika ad-dunya wa dharrataha. Termasuk kedermawanan engkau wahai Rasulullah adalah di dunia dan di akhirat. Ini sebenarnya tidak syirik sama sekali dan tidak berlebihan karena Rasulullah memang dermawan di dunia dan di akhirat, sehingga di akhirat pun beliau menyimpankan syafaat untuk umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu Nabi salah satunya adalah ilmu lauhi wal qalam. Ini juga tidak salah. Karena memang sebagian ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah ilmu ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Maka ringkasnya kadang-kadang gara-gara ta'assub kemudian menafsirkan perkataan orang tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut, kemudian menyalahkan perkataan tadi. Sebenarnya yang salah bukan ucapannya, tapi yang salah adalah tafsirannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik kita menafsirkan yang baik untuk perkataan orang yang baik, jangan menafsirkan yang jelek untuk perkataan orang yang baik. Sebagaimana kita tidak rela kalau ucapan kita ditafsir yang jelek, maka jangan menafsirkan ucapan orang lain dengan ucapan yang jelek. Wallahu a'lam. Tapi qasidah burdah nggak pernah kita baca nggak Ustaz ya? Di ma'had kita nggak pernah. Orang-orang seperti kita nggak pernah maulidan, nggak pernah baca qasidah. Tapi sebenarnya ilmu tentang Nabi itu ada 4 ilmu yang kita mungkin belum mengambil 4-nya semuanya. Yang pertama sirah seperti kitab Rahikul Mahtum, kemudian yang kedua adalah syama'il seperti Syama'il Turmudi, kemudian yang ketiga tentang khasais seperti khasais kubranya Suyuti, kemudian yang keempat madaih. Nah, madaih ini yang belum mungkin di kita, yaitu seperti qasidah Busiri dan sebagainya. Terakhir 720 an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarna bis shadaqah intalaqa ahaduna ila suq. Nabi kalau menyuruh sedekah maka masing-masing kami pergi ke pasar, fayuhamil, lalu dia menjadi kuli angkut, fayusibul mudda, dia mendapatkan 1 mud. Ini karena miskin, ya tidak punya uang, maka dia paksakan untuk dapat uang supaya bisa sedekah. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, wa inna li ba'dihimul yaum, dan sungguh sebagian mereka hari ini memiliki lami'ata alfin, 100.000 dirham atau 100.000 dinar atau 100.000 mud, ya enggak disebutkan, tapi maksudnya dia mencela orang-orang zaman itu yang mereka hartanya sangat banyak tapi tidak mau sedekah, padahal sahabat-sahabat Nabi dulu ketika mereka miskin mereka berusaha untuk bisa dapat harta dan untuk bisa sedekah. Inilah tafsiran yang saya temukan dalam kitab Irsyadus Sari, ya, kalimat ini, wa inna li ba'dihimul yawma lami'ata alfin, ini mencela orang-orang yang kaya pada masa itu yang tidak mau sedekah.
Padahal dulu-dulu orang-orang miskin pada memaksakan diri untuk sedekah. Ada tafsir yang lain. Maksud kalimat ini wa inna li ba'dihimul yawma lami'ata alfan adalah dulu kami orang-orang miskin tapi sekarang kami orang-orang kaya ya. Seolah-olah dia apa? Memberikan menenangkan orang-orang yang miskin saat itu bahwa kamu tidak usah susah karena kamu sekarang miskin, besok kamu juga akan kaya karena kami dulu juga mengalaminya. Nah, tafsir seperti ini juga nggak ada masalah. Bisa dipaham dari siyaqul kalamnya seperti itu, wallahu a'lam. Ada tambahan atau pembahasan? Silahkan.